KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Ketika sebuah institusi menerima laporan, maka institusi ya harus menindaklanjuti. Sama ketika saya di Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya di Pemprov terima laporan, maka saya akan melakukan penyelidikan, dicek apakah laporannya benar atau tidak. Kalau benar diteruskan, kalau tidak benar ya sudah selesai. Namun perlu kami tegaskan bahwa ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan. Mengenai materi permintaan keterangan dan klarifikasi tentu tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat saat ini karena proses penyelidikan masih terus berjalan. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, akan dipanggil KPK terkait korupsi. Untuk ukuran Anies, korupsinya tidak terlalu besar, 150 sekian miliar gitu. Tapi sebagai saksi. Tapi bagi saya, inilah angin segar. Karena apa? Anies Baswedan ini seperti orang yang steril gitu. Sangat untouchable, tidak tersentuh KPK selama ini. Kedatangan Anies Baswedan ke gedung KPK hari ini karena bagi saya sama aja gitu. Anies ini mau dipanggil atau enggak oleh KPK, tetap aja bulan depan dia harus lengser. Ya mana tahu Anies ini mau mendaftar sebagai capres lewat KPK. Ya karena kalau KPU masih bukanya tahun depan. Nah Anies udah gak jadi gubernur kan tahun depan gitu. Makanya kemudian dia mungkin daftar aja lewat KPK. Ya bisa lah. Kan KPK, KPU. Cuma beda K sama U, sama aja. Tentang uang 560 miliar yang dibayarkan Anies untuk membayar komitmen fee Formula E. Apa kabarnya? Ini harusnya diaudit. Ini bukan uang nenek moyangnya Anies loh. Bukan uang tabungannya Anies loh. Ini uang rakyat Jakarta, uang APBD Provinsi DKI Jakarta. Tiba di KPK, Anies akan diperiksa dugaan korupsi Formula E. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E hari ini oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu 7 September 2022. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Anies dipanggil karena keterangannya dibutuhkan untuk memperjelas atau tidaknya dugaan korupsi di Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan pada hari ini. Ada sejumlah pertanyaan yang akan diberikan kepada Anies, seperti seputar awal mula Formula E seperti penawaran, perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan keuntungan yang didapatkan. Alex mengaku pihaknya belum menerima informasi terkait adanya dugaan suap dalam perkara tersebut. Menurutnya, sorotan publik terkait Formula E selama ini tertuju pada dugaan korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengenai dugaan korupsi tindakan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sementara Pasal 3 UU tersebut mengatur dugaan korupsi, penyalahgunaan, wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan. Alex mengatakan KPK akan menggali keterangan terkait berbagai tahapan pelaksanaan Formula E. Sebelumnya, Anies membenarkan dirinya dipanggil KPK untuk memberikan keterangan seputar Formula E. Ia mengaku telah menerima surat panggilan tersebut. Anies mengaku akan menemui panggilan tim penyelidik. Ia akan membantu KPK dengan memberikan sejumlah klarifikasi. Sidang korupsi tambang Mardani Maming didakwa terima 118 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin mulai menyediakan dugaan korupsi dengan terdakwa Mardani H. Maming untuk Mardani Maming. Kamis 10 November 2022, 5 orang majelis hakim menyidangkan perkara bebas Bupati Tanah Bumbu dan Bendahara Umum PBNU itu secara virtual. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, terdakwa Mardani H. Maming disebut menerima uang sebanyak total 118 miliar rupiah secara bertahap lewat pembayaran tunai dan transfer antar bank. Penerimaan uang itu setelah Mardani H. Maming membantu peralihan IUP batubara dari PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT
Prolindo Cipta Nusantara pada medio 2011. Dugaan suap dan gratifikasi. Menurut Budi, terdakwa Mardhani didakwa 2 pasal atas dugaan suap dan gratifikasi. Pasal 12 huruf B junto pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dakwaan kedua pasal 11 huruf B junto pasal 18 UU pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut dia, peralihan IUP ini melanggar ketentuan pasal 93 ayat 1 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Atas perbuatan itu, kata Budi, terdakwa Mardhani Maming memiliki motif untuk membentuk 2 perusahaan, PT PAR dan PT TSP. Lalu kedua perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan milik Henry Sutio. Ex-Direktur Utama PT PCN, Henry Sutio, telah meninggal dunia pada Juni 2021. Selain itu, perjanjian sempat diganti beberapa kali sehingga penerimaan uang selalu melalui PT TSP dan PT PAR. JPU KPK akan menghadirkan 43 saksi dan 3 orang ahli untuk menggali dugaan korupsi tersebut. KPK batal mengirim Mardhani ke lapas kelas 2A Banjarmasin karena pihak lapas belum bisa menghadirkan Mardhani Maming secara fisik di persidangan. Kasus yang menjerat terdakwa Mardhani Hamaming, ex-Bupati Tanah Bumbu, sebagai pengembangan atas kasus terpidana ex-Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu, Dwi Jono Potro Hadi Sutopo. Mardhani mengenalkan Dwi Jono kepada Henry Sutio di Hotel Kempinski, Jakarta pada 2011. Pertemuan itu bermaksud memuluskan peralihan IUP batubara dari PT BKPL ke PT PCN. Pakar keuangan sebut pemeriksaan KPK terhadap Anies Baswedan soal gelaran Formula E menyalahi hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Anies Baswedan terkait Formula E dinilai tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh pakar keuangan negara Sumerjijo dalam forum diskusi akademik bertajuk Perhelatan Formula E dalam Perspektif Hukum, Ekonomi dan Politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan. Anies Baswedan diperiksa KPK terkait balapan Formula E sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Formula E adalah balapan mobil bertenaga listrik. Balapan Formula E biasanya diselenggarakan di jalanan dalam kota agar masyarakat bisa mengenali mobil listrik. Sejak awal, rencana Formula E yang digagas Anies Baswedan mengundang sorotan, antara lain karena biayanya yang besar dan konteks politiknya. Formula E seri Jakarta masuk dalam kalender kejuaraan dunia Formula E 2022. Diikuti pembalap internasional, Formula E Jakarta atau nama resminya Jakarta E-Prix 2022 digelar di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022. Balapan Jakarta E-Prix 2022 menjadi seri ke-9 dalam kalender Formula E musim ini. Berapa biaya Formula E Jakarta? Kantor Berita Antara Jumat 27 Mei 2022 melaporkan panitia penyelenggara Formula E Jakarta menyebutkan biaya pelaksanaan ajang balap mobil listrik itu mencapai kisaran 120 miliar rupiah hingga 130 miliar rupiah. Formula E diselenggarakan dengan minimnya sponsor dari perusahaan BUMN. Hal itu membangun persepsi bahwa pemerintah pusat enggan memberikan dukungan pada Formula E yang dipersepsi berbagai program Anies Baswedan. Kerugian negara. Sumarjojo mengatakan pemeriksaan oleh penegak hukum dapat dilakukan ketika BPK sudah mengeluarkan surat keputusan kerugian negara. Sumarjojo mengatakan hasil audit menyatakan bahwa Formula E itu berjalan lancar. Sumarjojo juga menegaskan selama laporan hasil pemeriksaan BPK tidak menunjukkan adanya kerugian negara, maka aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pemeriksaan. Untuk diketahui, Anies Baswedan telah memberikan keterangan yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pelaksanaan Formula E pada 7 September 2022 lalu. Anies dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK selama lebih kurang 11 jam. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mengundang Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi terkait penyelenggaraan Formula E terkait proses perencanaan Formula E. Menurut Alex, tim penyelidik ingin mengetahui lebih detail bagaimana proses perencanaan hingga pelaksanaan Formula E yang telah dilangsungkan di Jakarta. Untuk diketahui, ajang balap Formula E telah berhasil digelar pada 4 Juni 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit. Anies Baswedan ditetapkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. KPK menegaskan akan tetap memeriksa Anies Baswedan kendati sudah menjadi calon presiden. Kasus Formula E masih dalam tahap penyelidikan KPK, belum ada tersangka. Muncul anggapan bahwa penyelidikan KPK atas Anies Baswedan berlatar belakang politik.
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan kekhawatiran tersebut. Anies menegaskan percaya bahwa KPK menjalankan tugasnya secara profesional.